Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang terhormat, Kakak Yuni Fitrianisi, SPD MPD. Yang saya hormati, Kakak Ari Agung Wardoyo, SPD MPVIS, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah rahmat dan ridhonya semata kita dapat berkumpul dalam kegiatan Zoom meeting hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam. Tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kelompok 10 bahas hari ini yaitu mengenai materi SKU, SKK, dan SPG. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia. Di sini saya sebagai moderator yang akan membimbing jalannya presentasi hari ini. Adapun anggota dari kelompok 10 yaitu Hasanah Vera Anggraini, Putri Amalia, dan Widiasi Trimadani. Berikut susunan presentasi dalam The Meeting hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita membaca basmalah untuk membuka dan memulai Zoom Meeting hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Pada kelompok 10, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama, kita akan membahas tentang SKU dan juga TKU. Nah, SKU merupakan syarat kecakapan minimal yang harus ditempuh oleh setiap anggota pramuka. Sedangkan TKU merupakan tanda kecakapan yang diberikan kepada anggota pramuka yang telah menempuh syarat-syarat kecakapan umum sesuai dengan tingkat golongannya. Nah, seperti pada gambar, untuk gambar di sebelah kanan merupakan bentuk dari SKU dan gambar sebelah kiri merupakan TKU atau tanda kecakapan umum. Next. Nah, untuk tingkatan yang pertama, kita akan membahas SKU dan TKU dari anggota pramuka siaga. Nah, untuk SKU pramuka siaga ini terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Anak-anak pada umumnya untuk anggota pramuka siaga ini merupakan anak-anak yang berusia 7 sampai 10 tahun. Nah, untuk TKU-nya bisa dilihat pada gambar. Setiap tingkatan ini memiliki jumlah tanda kecakapan umum yang berbeda. Untuk siaga mula terdapat 1 dan siaga bantu 2, untuk siaga tata terdapat 3. Nah, untuk bentuknya sendiri, bentuk jajar ganjang miring berwarna dasar hijau dengan gambar bunga kelapa berwarna putih. Nah, kelopak bunga kelapa yang mulai merekah menggambarkan pertumbuhan tanaman, mengibaratkan pramuka siaga yang sedang tumbuh menjadi calon tunas bangsa. Kelopak bunga yang diletakkan miring menggambarkan bunga kelapa yang selalu memperlihatkan sudut miring terhadap batang pohonnya, mengibaratkan keterikatan pramuka siaga dengan keluarga dan orang tuanya. Next, selanjutnya untuk SKU dan TKU pramuka penggalang. Nah, untuk pramuka penggalang terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pramu, rakit, dan terap. Biasanya anggota pramuka penggalang ini adalah anak-anak yang berusia 11 sampai 15 tahun. Nah, sebelum resmi menjadi pramuka penggalang, mereka ini akan memasuki masa calon anggota yang biasa disebut dengan tamu penggalang. Nah, untuk tanda kecakapan umumnya seperti pada gambar, yaitu berbentuk seperti huruf V
berwarna dasar merah dengan gambar bunga kelapa bertangkai 3 berwarna putih. Nah, di sini yang terurai bertangkai 3 bunga menggambarkan bunga yang sudah mulai berkembang, indah dan menarik, mengibaratkan pramuka penggalang yang riang, lincah, dan bersikap menarik. Sebagai calon tunas bangsa yang sedang berkembang menjadi dirinya sendiri dengan jiwa pramuka yang berdasarkan pada Trisatya. Mayang terurai yang merekah ke samping mengibaratkan makin terbukanya pandangan pramuka penggalang dan hanya menerima pengaruh yang baik dari lingkungan sekitarnya. Next. Selanjutnya ada SKU dan TKU untuk penegak. Nah, untuk pramuka penegak terbagi menjadi 2 tingkatan. Nah, untuk tingkatan yang pertama itu bantara, yang kedua itu penegak. Nah, anggota pramuka penegak ini adalah berusia kisaran 16 sampai 20 tahun. Nah, satuan-satuan terkecil dalam pramuka penegak ini disebut sangga. Dan kumpulan dari beberapa sangganya ini disebut ambalan. Nah, di dalam ambalan ini terdapat seorang pemimpin yang biasa kita kenal dengan pradana. Nah, untuk TKU dari penegak ini bisa kita lihat yaitu berbentuk seperti trapesium berwarna dasar hijau dengan gambar bintang dan sepasang tunas kelapa dengan tulisan di bawahnya yaitu Bantara dan juga Laksana berwarna kuning. Untuk penegak Bantara, Laksana, dan Pandega ini ditetapkan. Nah, untuk gambar untuk TKU, penegak dan juga Pandega hampir mirip, cuma hanya beda warna saja. Nah, jadi bentuk bintang yang terdapat di puncak ini yang bersudut 5 mengibaratkan ketuhanan yang Maha Esa dan juga Pancasila. Nah, sedangkan sepasang tunas kelapa yang berpasangan ini mengibaratkan keselarasan dan kesatuan gerakan pramuka, penegak, dan juga pandega. Nah, putra-putri yang sedang membina dirinya sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan menuju cita-cita bangsa yang setinggi-tingginya, setinggi bintang di langit untuk kemudian mengabdikan dirinya ke dalam dan keluar anggota pramuka. Next. Yang terakhir ada SKU dan TKU untuk Pandega. Nah, untuk pramuka Pandega hanya terdiri dari satu tingkatan yaitu Pandega. Nah, anggota pramuka Pandega ini berusia antara 21 sampai 25 tahun. Pandega ini merupakan golongan peserta didik terakhir dalam gerakan pramuka. Pramuka Pandega ini dihimpun dalam satuan yang dinamakan Racana. Satu Racana Pandega ini idealnya beranggotakan antara 10 sampai 30 pramuka Pandega. Racana dapat dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang biasa disebut dengan reka. Untuk TKU-nya bisa dilihat seperti pada gambar, yaitu berbentuk trapesium dengan satu bintang di puncaknya, kemudian ada sepasang tunas kelapa dan tulisan Pandega di bagian bawah. Next. Selanjutnya adalah syarat kecakapan khusus atau SKK dan TKK.
Syarat kecakapan khusus SKK merupakan syarat kecakapan yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat untuk mengembangkan minat dan bakat, kemudian mendapatkan tanda kecakapan khusus setelah melalui ujian-ujian. Kemudian, tanda kecakapan khusus merupakan tanda yang mencakup kecakapan, kepandaian, keterampilan, kemampuan, sikap, dan usaha seorang pramuka di bidang tertentu disesuaikan dengan jenis usia, kelamin, dan kemampuan jasmani dan rohani. Jadi, syarat kecakapan khusus atau SKK ini merupakan syarat yang dapat dimiliki oleh peserta didik. Kemudian setelah SKK ini terpenuhi, peserta didik dapat memperoleh tanda kecakapan khusus atau biasa yang disebut dengan TKK. Penggolongan SKK dan TKK. Syarat kecakapan khusus SKK dikelompokkan menjadi 5 golongan bidang, dan tanda kecakapan khusus yang diperoleh oleh anggota dibedakan dengan warna dasar yang ada pada TKK. Jadi seperti yang ada pada gambar, 5 golongan bidang dan tanda kecakapan khusus ini dibedakan oleh warna dasarnya. Di sini ada warna merah, warna hijau, warna kuning, warna putih, dan warna biru. Untuk penggolongan SKK dan TKK, bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak, TKK pada bidang ini memiliki warna dasar kuning. Syarat yang harus ditempuh yaitu SKK Sholat, SKK Penabung, SKK Khotib, dan SKK Muazin. Kemudian pada bidang patriotisme dan seni budaya, TKK pada bidang ini memiliki warna dasar merah, dan SKK yang harus ditempuh yaitu SKK Pengatur Ruangan, ini khusus untuk pramuka siaga, kemudian SKK Pengatur Rumah, SKK Pengatur Meja Makan, SKK Pemimpin Menyanyi, SKK Menyanyi, SKK Pelukis, SKK Juru Gambar, dan terakhir SKK Pengarang. Kemudian pada bidang kesehatan dan ketangkasan, TKK pada bidang ini memiliki warna dasar putih, dan SKK yang harus ditempuh adalah SKK Gerak Jalan, SKK Pengamat, SKK Perenang, SKK Penyelidik, SKK Juru Layar, SKK Juru Selam, SKK Pendayung, dan SKK Ski Air. Kemudian yang keempat, bidang keterampilan dan teknik pembangunan. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar hijau, dan SKK yang harus ditempuh yaitu SKK Juru Kebun, SKK Juru Potret, SKK Berkemah, SKK Peternak Ayam, SKK Pengumpulan Perangko, SKK Juru Semboyan, SKK Menjahit, SKK Mengendara Sepeda, SKK Juru Masak. Kemudian SKK Pencinta Dirgantara, SKK Pengenal Pesawat Terbang, SKK Juru Peta, SKK Navigasi Laut, SKK Komunikasi, SKK Penenun, dan terakhir SKK Perahu Motor. Kemudian yang kelima, bidang sosial perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar biru, dan SKK yang harus ditempuh yaitu SKK Pemadam Kebakaran, SKK Pengaman Lalu Lintas, SKK Pengaman Kampung dan Desa, SKK Penunjuk Jalan, SKK Juru Bahasa, SKK Penerima Tamu, SKK Korespondensi, SKK PPK, SKK Pembantu Ibu, khusus Pramuka Siaga, dan yang terakhir adalah SKK Perawat Anak. Kemudian tingkatan bentuk TKK. Untuk pramuka siaga, SKK untuk pramuka siaga hanya terdiri atas satu tingkat. Tanda kecakapan khusus atau TKK untuk pramuka siaga berbentuk segitiga sama kaki terbalik atau sisi alas di bagian atas dan tidak memakai bingkai. Kemudian untuk pramuka penggalang, SKK untuk pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan dengan bentuk yang masing-masing berbeda sebagai berikut.
Purwa berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah. Madhya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah. Utama berbentuk segi lima dengan bingkai berwarna merah. Kemudian untuk penegak dan pandega, SKK dan TKK untuk pramuka, penegak, dan pandega sama, terdiri atas 3 tingkatan sebagai berikut. Purwa berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna kuning, Madhya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna kuning, Utama berbentuk segi lima dengan bingkai berwarna kuning. Kita lihat seperti pada gambar ini. Ada TKK untuk pramuka siaga, kemudian ada TKK untuk pramuka penggalang, dan ada TKK untuk pramuka penegak dan pandega. Kemudian ketentuan dan pemasangan TKK. Jadi untuk pemasangan TKK sendiri ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, TKK yang digunakan hanya boleh ditetapkan oleh Kuarnas yang boleh dipakai. Kemudian yang kedua, TKK hanya boleh diberi oleh pembina atau pembantu pembina yang langsung membinanya atau seseorang yang dianggap ahli dalam bidang tertentu. Kemudian yang ketiga, seorang anggota pramuka diperbolehkan memakai TKK setelah yang bersangkutan menyelesaikan SKK. Kemudian yang keempat, mencapai tingkat SKU siaga bantu bagi pramuka siaga, SKU rakit bagi pramuka penggalang, SKU bantara bagi pramuka penegak, dan dilantik sebagai pramuka pandega bagi pandega. Kemudian yang kelima, seorang anggota pramuka tidak diperbolehkan memakai TKK untuk golongan peserta didik. Bawahannya, penggalang memakai TKK siaga, penegak memakai TKK penggalang, kecuali pramuka pandega yang boleh memakai TKK tingkat penegak. Kemudian yang keenam, TKK yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh dikenakan lagi setelah meraih TKK sejenis yang tingkatannya lebih tinggi. Misalnya, setelah mendapatkan TKK menabung tingkat madhya, maka TKK menabung tingkat purwa harus dilepas. Dan yang terakhir, TKK tidak berlaku untuk pembina, andalan, anggota MABI, dan pramuka dewasa lainnya. Baik, yang selanjutnya adalah syarat Pramuka Garuda atau SPG dan TPG. SPG atau syarat Pramuka Garuda merupakan syarat-syarat kecakapan yang telah diselesaikan oleh seorang pramuka karena telah menjadi teladan di lingkungan sekitarnya. Seorang pramuka yang telah memenuhi SPG atau syarat Pramuka Garuda, maka nantinya akan mendapatkan TPG atau tanda Pramuka Garuda. Kemudian TPG. Nah, TPG ini adalah tanda Pramuka Garuda, merupakan tanda atau lencana yang diberikan kepada seorang pramuka Garuda. Nah, TPG setiap golongan di pramuka itu bentuknya sama, yaitu berbentuk segi lima. Hanya saja warnanya yang berbeda. Untuk siaga, TPG-nya itu berwarna hijau, untuk penggalang TPG-nya berwarna merah, untuk penegak TPG-nya berwarna kuning, dan untuk pandega TPG-nya berwarna coklat. Next. Nah, wujud dari TBG itu dibagi menjadi dua, yaitu TBG berbahan dasar logam dan TBG berbahan dasar kain. Nah, biasanya yang berbahan dasar logam itu dipasangkan menggunakan pita kain, dan itu dikalungkan pada lehernya. Sedangkan TBG yang berbahan dasar kain itu dipakai di seragam. Jadi kalau yang TPG logam dipakai di hari-hari besar seperti upacara kepramukaan, hari besar kepramukaan, nah itu yang dipakai adalah TPG yang berbentuk logam. Sedangkan TPG yang berbentuk kain itu dipakai di seragam pada hari-hari biasa. Next. Syarat-syarat Pramuka Garuda. Nah, menurut keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 38 tahun 2017 tentang petunjuk penyelenggaraan Pramuka Garuda. Adapun syarat-syarat Pramuka Garuda tingkat siaga yaitu 1. Telah menyelesaikan syarat kecakapan umum tingkat siaga tata dan berlatih sekurang-kurangnya 2 bulan setelah dilantik. Yang kedua, yaitu telah memiliki tanda kecakapan khusus. Untuk pramuka siaga, sekurang-kurangnya yaitu memiliki 4 macam dari masing-masing bidang kecakapan khusus. Yang ketiga, yaitu dapat menunjukkan hasil
hasta karyanya, sekurang-kurangnya itu 3 macam. Yang keempat, yaitu pernah mengikuti pertemuan siaga di kuartir, baik di kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Yang kelima, yaitu pernah mengikuti perkemahan satu hari atau yang biasa disebut dengan persari. Yang keenam, yaitu dapat menggunakan perangkat komputer. Selanjutnya adalah syarat-syarat pramuka Garuda di tingkat menggalang. Menurut sumber keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 38 tahun 2017 tentang penunjuk penyelenggaraan Pramuka Garuda, syarat-syaratnya yaitu 1. Telah menyelesaikan SKO tingkat menggalang terap dan berlatih sekurang-kurangnya selama 2 bulan setelah dilantik. Yang kedua, telah memiliki tanda kecakapan khusus untuk pramuka penggalang sekurang-kurangnya itu 5 macam dari masing-masing bidang kecakapan khusus. Sekurang-kurangnya lagi itu 2 macamnya tingkatan utama, 3 macamnya itu tingkat madya. Jenis TKK yang diwajibkan berdasarkan ketentuan gugus depan di mana pramuka penggalang itu berada. Yang ketiga yaitu menjadi contoh yang baik dalam pasukan penggalang, baik itu di rumah, di sekolah, dan bermanfaat bagi lingkungan pergaulannya, sesuai dengan satya dan dharma pramuka. Yang keempat yaitu dapat membuat hasta karya, yang sekurang-kurangnya itu berjumlah 6 buah. Selanjutnya yaitu dapat menggunakan komputer, teknologi informasi minimal internet. Dan yang keenam yaitu dapat berkomunikasi menggunakan salah satu bahasa internasional. Selanjutnya adalah syarat-syarat pramuka Garuda tingkat penegak. Antara lain yang pertama yaitu memahami Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. 2. Telah menyelesaikan SKU tingkat penegak laksana dan berlatih sekurang-kurangnya 3 bulan setelah dilantik. Yang ketiga, menjadi contoh baik dalam gugus depan, baik di rumah, di sekolah, maupun perguruan tinggi, di tempat kerja, di masyarakat sesuai dengan Trisatya dan Dasar Dharma. Yang keempat, yaitu telah memiliki tanda kecakapan khusus. Untuk pramuka penegak sendiri, sekurang-kurangnya itu 9 macam dari masing-masing bidang kecakapan khusus. Sekurang-kurangnya itu 2 macam tingkat utama, 3 macam tingkat madya, dan jenis TKK yang diwajibkan berdasarkan ketentuan gugus depan di mana penegak itu berada. Yang kelima, yaitu pernah mengikuti pertemuan pramuka penegak, baik di tingkat ranting, cabang, daerah, maupun nasional. Yang keenam, tergabung dalam salah satu satuan karya atau yang disebut dengan Saka, dan mampu mengaplikasikan keterampilan di satuan karya pramuka tersebut. Yang ketujuh yaitu aktif membantu pembina di gugus depan. 8. Dapat mengoperasikan komputer dan memanfaatkan teknologi informasi internet. Yang 9. Secara aktif menggunakan salah satu bahasa internasional. 10. Dapat menyelenggarakan suatu proyek produktif yang bersifat perseorangan atau bersama di lingkungan. Yang 11. Sebagai penabung yang rajin dan teratur. 12. Mampu menampilkan kecakapan di bidang seni budaya, olahraga, ilmu pengetahuan, dan teknologi di depan umum. Dan yang ke-13 yaitu dapat melakukan kegiatan pembangunan di lingkungan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Dan yang terakhir yaitu syarat pramuka Garuda tingkat Pandega. Adapun syarat pramuka Garuda tingkat Pandega yaitu 1. Memahami dan menjelaskan dengan baik Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menjadi contoh yang baik dalam gerakan pramuka, baik di rumah, di sekolah, perguruan tinggi, di tempat kerja, dan di masyarakat. Yang ketiga, sekurang-kurangnya telah mengikuti 3 kali acara yang dipilihnya, antara lain pertemuan pramuka penegak dan penegak di tingkat ranting, cabang, daerah, nasional maupun internasional. Kedua, perkemahan Yurakarya, perkemahan salah satu karya pramuka atau saka, atau perkemahan bakti, sekurang-kurangnya di tingkat cabang. Yang ketiga yaitu integrasi masyarakat atau pembuatan proyek-proyek kegiatan. Yang keempat yaitu pernah membuat rencana persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian dari kegiatan pramuka siaga, pramuka penggalang, dan pramuka penegak. Yang kelima yaitu aktif membantu pembina di gugus depan. Yang keenam, dapat mengoperasikan komputer dan memanfaatkan teknologi informasi internet. Dan yang ketujuh yaitu secara aktif menggunakan salah satu bahasa internasional. Next. Tim penilai SPG.
tim penilai SPG merupakan orang-orang yang memiliki wewenang untuk bisa memberikan penilaian terhadap calon pramuka Garuda. Nah, biasanya ini tim SPG, tim penilai SPG biasanya terdiri dari ketua gugus depan atau yang disebut dengan Kamabigus, pembina satuan, orang tua atau wali murid adalah ranting, yaitu tokoh-tokoh yang ada di dalam kuarcap, kuaran, dan tokoh masyarakat. Kemudian cara menilai CPG atau calon pramuka Garuda. Nah, menilai CPG sendiri dapat dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara langsung. Nah, pengamatan ini biasanya dilakukan oleh teman-teman di sekelilingnya, seperti unsur lingkungan terdekat, seperti teman, orang tua, tetangga-tetangga, dan lain-lain. Kalau wawancara langsung itu seperti diadakan interview. Jadi, CPG ini atau calon pramuka Garuda ini dihadapkan pada suatu tim penilai SPG di mana mereka akan ditanyai terkait pramuka, kehidupan sehari-hari, dan wawasan yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu mendengar dan membaca keterangan calon pramuka Garuda dari pihak ketiga. Nah, ini sepertinya sama dengan pengamatan. Dan ujian kecakapan, nah ini ujian kecakapan seperti yang telah disebutkan tadi, ujian kecakapan ini melalui syarat-syarat pramuka Garuda yang telah ditetapkan oleh Kuartir Nasional dan mengisi formulir penilaian pramuka Garuda. Adapun hak dan kewajiban pramuka Garuda, yang pertama itu adalah hak. Hak yaitu yang berhak didapatkan seorang pramuka, seperti misal dapat dan diizinkan untuk memakai TPG-nya, serta mendapatkan sertifikat pramuka Garuda. Yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban yang harus dilakukan seorang pramuka Garuda, maaf itu tipe, kewajiban itu adalah hal yang harus dilakukan oleh seorang pramuka Garuda, yaitu mengamalkan satya dan dharma pramuka, selalu berusaha meningkatkan kemampuan yang dimilikinya, dapat menjadi teladan dimanapun dia berada, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, dan senantiasa membantu menggiatkan serta mengaktifkan gugus depan dimanapun dirinya berada. Next. Baik, rangkaian presentasi telah selesai dilaksanakan. Izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan kesimpulan dari presentasi hari ini. Jadi kesimpulan presentasi hari ini yaitu tanda kecakapan dalam pramuka terbagi menjadi 3, yaitu TKU atau tanda kecakapan umum, TKK tanda kecakapan khusus, dan TPG tanda pramuka Garuda. Nah, tanda kecakapan ini diperoleh oleh seorang pramuka apabila telah menempuh syarat-syarat kecakapan melalui proses pengujian. Nah, syarat-syarat kecakapan sendiri dibedakan berdasarkan usia golongan, yakni golongan siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Nah, untuk TKU siaga terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu mula, bantu, dan tata. TKU untuk penggalang juga terbagi menjadi 3, yaitu ramu, rakit, dan terap. TKU untuk penegak terbagi menjadi 2, yaitu bantara dan laksana. Sedangkan untuk TKU di pandega itu tidak memiliki tingkatan, jadi cukup pandega saja. Nah, TKK sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu tingkatan purwa, madya, dan utama. Nah, purwa, madya, dan utama ini hanya berlaku pada golongan penggalang, penegak, dan pendega. Sedangkan pada siaga itu bentuknya hanya satu, yaitu segitiga. Nah, dalam proses menguji dan diuji, hendaknya seorang pramuka harus jujur dan pengujian dilaksanakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan prosedur yang ada. Sehingga pemerolehan tanda kecakapan ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi penerimanya. Adapun untuk penerima, tanda kecakapan diharapkan dapat menjalani amanah yang telah diberikan dengan penuh tanggung jawab. Baik, teman-teman, ini adalah pemaparan materi dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami semua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.